Betapa aku menyesali apa yang telah aku lakukan. Aku sungguh-sungguh menyesal. Di taman itu, kupeluk dia, sang guru. Kuberi ciuman, dan itu adalah ciuman terakhir baginya dariku. Dan sekawanan tentara Romawi itu menangkap dia dan membawanya keluar dari taman itu. Dan dengan perlahan-lahan dengan hati galau yang mulai merasuki hatiku, aku mundur pelan-pelan menjauhi iring-iringan rombongan itu, membawa guruku entah kemana. Dan seorang anak muda melempar jubahnya dan lari dengan telanjang. Saya tak tahu siapa itu, tapi dia beserta kami di luar yang 12 itu. Aku menyesal ketika sang guru ditangkap, dibawa oleh tentara Romawi itu, karena sebelumnya aku menjual sang guru kepada para tetua agama Yahudi. 30 keping uang perak. Saya tidak tahu apakah itu jumlah yang besar, apakah itu jumlah yang sedikit, tapi kujual dia dengan 30 keping uang perak. Hatiku sedih. Aku menyesal. Aku menyesal. Dan dia diadili, dicambuk, dan mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan hatiku dari jauh melihat semua itu hancur. Aku menyesal. Aku menyesal. Tetapi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan pagi itu, setelah semua pengadilan itu berjalan, pencambukan itu berjalan, aku mendatangi para Yahudi itu, para Farisi itu, para Saduki itu, dan aku melemparkan 30 uang perak ke hadapan mereka dan meninggalkan mereka dan pergi. Dan sang guru kulihat dari jauh pagi itu diadili, dan pagi itu menjelang matahari mulai bersinar menghangatkan bumi Israel. Aku melihat dia diarak dengan memanggul balok untuk tempat tangannya akan dipakukan. Berjalan mendaki ke arah bukit Golgota. Aku masih di sana. Aku masih melihatnya. Dan aku menyesal. Aku menyesal. Hatiku hancur karena perbuatanku sang guru, Tuhanku.
diarak, dicambuk, diludahi, diolok-olok menuju tempat pembantaiannya di Bukit Golgota, di Bukit Golgota. Dan di sana dia disalibkan. Dia yang tidak mempunyai dosa apa-apa. Dia yang tidak mempunyai salah apa-apa. Dia disalibkan di sana, dipermalukan di sana. Aku menyesal. Aku menyesal. Tapi tak ada yang dapat kuperbuat lagi. Semua sudah terjadi. Dan aku tidak tahu mengapa semua itu harus terjadi. Sebab dalam bayanganku, sang guru adalah pahlawan, adalah panglima yang akan membebaskan bangsaku dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi itu tidak terjadi. Malah dia pergi untuk dibunuh. Dia pergi untuk disalibkan. Oh, betapa kecewanya aku. Betapa kecewanya aku. Aku menyesal. Penyesalan yang berkecamuk. Kecewa, menyesal, merasa bersalah. Semuanya menjadi satu. Menjadi satu. Dan dari kejauhan kulihat disalibkan dia. Disalibkan dia. Oh, manusia apakah aku ini? Yang sudah menyalibkan orang baik, yang sudah mengkhianati orang baik, guruku sendiri. Manusia apakah aku ini? Manusia apakah aku ini? Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Oh. Tapi apa yang harus kuperbuat? Aku kecewa atas diriku. Aku kecewa atas perbuatanku. Tapi semuanya sudah terjadi dan sang guru sudah disalibkan di Bukit Golgota sana. Dan sudah menjadi tontonan yang dipermalukan. Aku menyesal. Aku, Yudas Iskariot, sang pengkhianat, sang pembunuh guruku sendiri, menyesal. Tapi apa yang harus kuperbuat? Tak mungkin ditarik kembali semuanya itu. Dan aku sudah mengembalikan uang 30 keping perak itu. Dan apakah itu berguna? Apakah mereka akan menarik dakwaan mereka? Tidak. Mereka akan dengan bersukacita, dengan bergembira, dengan tertawa, mengolok-olok sang guru. Aku menyesal. Aku menyesal. Tetapi tak ada gunanya. Tak ada gunanya lagi. Aku, Yudas Iskariot, pengkhianat. Apakah karena uang? Oh, tidak. Uang ada padaku. Tapi sesungguhnya kekecewaanku terbesar ialah bahwa dia pergi untuk mati. Bukan menjadi pembebas, bukan menjadi pahlawan, bukan menjadi kesatria yang menggerakkan bangsanya untuk memberontak terhadap bangsa Romawi. Itu penyesalanku terbesar. Dan dia tergantung di sana. Aku merasa bersalah. Aku, Yudas Iskariot, merasa bersalah, merasa tertuduh, merasa hina karena sudah menjadi pengkhianat. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba suatu pikiran yang mencicikkan masuk dalam pikiranku. Dan aku pergi ke taman itu. Aku pergi ke taman itu. Dan aku menggantungkan diriku di taman itu. Menggantungkan diriku di taman itu. Dan
Aku mati tergantung. Aku, Yudas Iskariot, akhirnya mati tergantung. Mati tergantung. Oh, betapa menyedihkan hidup pengkhianat. Betapa menyedihkan orang yang berbuat curang kepada gurunya yang begitu baik. Aku, Yudas Iskariot, merasa menyesal. Dan aku menggantungkan diriku. Dan apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Apa? Apa kau bilang? Kau bilang aku mati jatuh ke dalam batu-batu dan perutku terburai, dan itu saling bertentangan, mati digantung dan mati terburai, jatuh terburai di atas batu-batu itu. Oh, tidak. Tidak ada yang salah dalam dua laporan itu. Memang aku mati tergantung dan aku mati jatuh terburai. Dua-duanya benar. Apa? Kok bisa? Bisa. Dalam tradisi Yahudi, dalam pesta yang sedang berlangsung 7 hari itu, tak ada satu orang pun yang boleh menjamah mayat. Maka mayatku diegrek seperti buah kelapa sawit, diegrek dari atas itu dengan egrek. Dan aku jatuh dari ikatan tempat taliku menggantung diri, dan aku jatuh, dan perutku yang mulai membusuk itu jatuh ke atas batu dan pecah terburai-burai. Itulah yang terjadi. Dua laporan yang tidak bertentangan. Aku, Yudas Iskariot, menyesali diri, mati gantung diri, jatuh terburai perutnya di bebatuan di taman itu. Hina, sadis, mengerikan. Apa? Apakah aku diampuni? Apakah aku akan bersama-sama mereka nanti? Oh, aku tidak tahu. Dan jangan berspekulasi. Jangan membuat tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Tunggu. Pada peristiwa pengadilan akhir nanti, apa yang terjadi atas diriku. Dan aku siap menerimanya. Karena aku Yudas Iskariot, seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya sendiri, yang mengkhianati Tuhannya sendiri, menjualnya dengan 30 keping uang perak. Hina sekali. Aku Yudas Iskariot memang hina sekali. Tetapi soal surga apa neraka, itu soal nanti, dan itu soal hak prerogatif Tuhan itu sendiri. Jangan berspekulasi dan jangan bikin tafsir-tafsir aneh-aneh. Tunggu nanti di dalam pengadilan akhir itu. Aku, Yudas Iskariot, menceritakan ini untuk menjadi satu renungan bagimu. Bagimu yang sedang melihat aku ini. Bagimu. Jangan lakukan pengkhianatan terhadap imanmu, terhadap kepercayaanmu, terhadap gurumu, terhadap sang Tuanmu. Aku cukup menjadi contoh bagimu.